Waktu Yesus lagi disalib, ada di tiang salib nih, terus ada Bapak di surga. Yang mana Pak yang Tuhan yang sebenarnya? Yang disalib atau Bapak yang di surga? Yang di surga kan sang firman, yang disalib itu firman yang menjadi manusia. Makanya dia mati. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Selamat siang. Selamat sore Bu Darni. Selamat siang. Oke. Pak Melender maju lagi tuh Bu Darni itu. Bu Darni kenapa ada mempersatukan daging? Tidak bisa dipisahkan gitu loh. Itu maksudnya begini. Tuhan akan mempersatukan. Maksudnya begini ya. Nggak mungkin kan Tuhan itu sendiri turun ke bumi untuk mempersatukan wanita dan pria. Tetapi ada wakilnya. Siapa itu wakilnya di bumi? Itulah para pendeta. Nah, tadinya kan suami ini perempuan dan laki-laki ini mau menikah mereka. Mereka harus mendaftar dulu ke gereja. Baru mereka akan diberi seminar nanti sekitar 2 minggu. Pendeta itu siapa yang ngajarin? Ya, pendeta itu begitulah cara peraturannya di dalam sidang gitu. Oh, bikin aturan sendiri Pak Melender, lanjut. Tunggu dulu. Bukan dari Tuhan. Nah, Bukan dari Tuhan. terserah. Yang jelas diajar manusia itu agar membuat pernikahan itu tidak berantakan. Hanya satu. Engkau harus menikah dengan satu orang pria. Engkau harus menikah dengan satu orang wanita. Tidak boleh lebih dari situ. Kalau lebih dari situ berzina. Nah, itu dia. Kalau kami di Kristen. Berarti bukan Tuhan yang persatukan, berarti kalian Cina lah kalau gitu. Loh, kan sudah wakilnya ada. Loh, di mana Karena Tuhan ada- mengajarkan ke pendeta? Kan ada para wakilnya melalui kitab terdahulu. Apakah pendeta itu Oke. mendapat aturan dari Tuhan? Ya sudah barang tentu iya dong. Di mana dalilnya? Pendeta itu termasuk Dalilnya imam-imam di mana? mereka. Tuhan mengajarkan itu. Mengajarkan apa? Iya, tapi perwakilan kepada pendeta untuk mempersatukannya. Ya, begitulah di dalam organisasi kalau dia mempunyai organisasi yang teratur. Ya, aduh, Mak. Berarti bukan ikuti Iya aturan dong. Tuhan. Berarti kalau aturan Mana manusia lebih berzina. bagus bisa menikah 4 istri? Mana aku tanya dulu kau. Kalian berarti bukan ikut aturan Mana Tuhan. lebih bagus 1 istri atau 4 istri? Loh, cuma 4 istri cuman sekarang aku tanya. Kalau misalnya istri dipukulin, bertahan. Di buku Kalau- kalian kan ada Dani, boleh kalau memperistrikan istri dipukulin, kau nggak usah kemana-mana wanita dulu. 4. Nggak usah Tunggu kemana-mana. satu dulu Bu Darni, jangan langsung begitu. Langsung cuman. Ini loh. Ya kalian kuajari, kalian nggak percaya, kalian nggak terima. Begitulah ajaran kami. Makanya keluarga Kristen itu bahagia. Kalau ada pun keluarga Kristen yang berantakan, bahagia. itu nasibnya itu. Pertanyaan itu gini Bu nasibnya Darni, itu. Bang Melender bertanya gini. Bagaimana kalau ada misalnya KDRT, suaminya nggak kerja, mabok-mabok, tidak ada lagi jalan, Ya. nggak boleh cerai gitu? Nah, makanya kami para wanita dan para pria disuruh untuk memilih pasangan itu berhati-hati. Iya, Jangan solusinya. pula ngasih Bu Darni, saran pertanyaannya dulu. sudah Bu Iya. Darni, solusinya kalau ada seperti itu apa yang akan dilakukan? Ya, harus ditahankan karena sudah dikatakan jangan bercerai. Oke, Bercerai kejijikan Oke. di mata Tuhan. Ah, itu Tapi dia. kalau masih ada yang cerai, bagaimana nasibnya itu kalau cerai? Itu bukan perintah Tuhan, itu keinginan manusia. Berarti Nah, mereka itu- masuk neraka. Ya, nantilah hakim yang adil yang menentukan. Enggak, Kan melanggar Tuhan sudah Bible. mengatakan, Begini, melanggar Bible Melanggar. itu masuk neraka enggak? Ya, sesuai dengan peraturan, aku nggak berani mengatakan masuk neraka karena bukan ranahku di situ. Aku hanya menyampaikan apa perintah dari Tuhan. Ya perintah Dikatakan di Tuhan dalam itu kalau Alkitab, dilanggar masuk neraka atau tidak, benar nih? ya udah pasti dong. Ya pasti. Jadi teman-teman Kristen di luar sana yang bercerai masuk neraka. Karena di dalam Bible Ya, Anda supaya tidak boleh bertobat. bercerai apapun Tidak boleh. kecuali karena zina. Kecuali kematian. Karena zina, Kematian Bu dan- Darni. Karena zina. Hmm. Boleh bercerai karena zina, Sebenarnya Bu zina Darni. Sebenarnya zina pun nggak boleh. Yang hanya Boleh. kematian aja. Datanya ada, Bu Darni. Dan Mana coba? kalau nggak pernah ada Ah, baca. ini dia perceraian.
Sebentar ya. Ini aku mau buka dalil ini, cari buku. Nih ya. Maliaki 2 ayat 15. Janganlah orang tidak setia dengan istri masa mudanya. Ayat 16. Sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka janganlah dirimu. Maka jagalah dirimu. Janganlah berkhianat. Benar nih Matius 19 nomor 9. Perjanjian lama Iya. itu Maleaki itu, perjanjian lama itu. Boleh, Itu perjanjian lama ada, perjanjian baru, benar Roma. nih Matius 19 nomor 9 coba. Ya, Matius 19 nomor 9. Luar biasanya Alkitab ini, indahnya. Iya lo indah peraturannya. banget gitu, bagus. Yes. Matius 19 nomor 9. Buktinya aku janda 20 tahun. Iya Teratur nggak apa-apa hidupku. kalau Ibu Darni. Ah. Ibu Darni nggak. Nah, itu ini contoh. Gak usah dulu kita menceritakan orang lain. Aku contoh barang. Ya Ibu baca dulu Matius 19:9 Bu. Sebentar. Matius Dan ini contoh barang, Mbak, contoh 19. barang. Nomor 9. Iya. Sorry, tunggu dulu. Kalau di Pancur Batu ini, aku di sini sebagai panutan untuk para istri. Aduh, Contoh beda itu, lagi. tukang ban itu mantap itu dijaganya anaknya, dijaganya keluarganya. Jadi sebagai mata, gimana ya, mata memandang dengan indah. Gitu. Itulah kasih Kristus. Diajari umatnya itu menjadi baik. Itu dia. Ya. Matius 19. 19 nomor 9. Oke, 19. Perceraian judulnya. 19 nomor 9. Nomor 8 dulu guys. Serah. Nomor 8. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hati Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Ya, ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Itu dia. Berarti Itu zina pertanyaannya dan Bu. kematian. Bu Darni berarti boleh menceraikan istri gitu ya? Jika zina, katanya. Jika Cina, betul? Yes. Jadi Kristen yang bercerai itu pasti berzina salah satunya, betul? Iya. Karena nggak ada jalan lain cerai kecuali harus zina, Bu. Oh, bukan begitu dong. Nah itu baca lagi, Contoh. baca lagi, baca lagi Bu. Tunggu sebentar, nggak usah dulu. Iya, ini sudah dalilnya sudah jelas. Nah, maksudnya seperti ini. Makanya keluarga itu harus menjaga dong. Enggak, ini sudah suami dan bercerai istri. Bu. Jadi ini Saling aja nggak. menghormati. Tunggu dulu. Iya, ini peraturan umum yang di atas. Kalau ada yang di bawah yang melanggar, itu tanggung dosa masing-masing, gitu ya. Bu Darni maaf kalau Bu Darni dulu, Bu Darni bercerai dulu ditinggal mati apa bercerai hidup? Dia ditinggal hidup, kami pisah hidup, tapi aku kan nggak kawin-kawin. Enggak, apa sebabnya Ibu bercerai itu? Sampai hari ini. Apa Ya, sebabnya? karena dia tidak menerima peraturan-peraturan di gereja Masihi Advent hari Ya ke-7. kan nggak boleh orang dipersatukan Tuhan, daging itu nggak boleh cerai Bu. Ibu dosa loh. Iya, buktinya memang ya bisa bercerai. Kami belum bercerai, hanya pisah doang. Tetapi Cerai, Tuhan itu namanya memberikan cerai, Bu. keadilan Gimana kepada sih? aku. Itu namanya Enggak, cerai, itu Bu. bercerai bukan bukan seperti itu. Harus ada surat cerainya. Dia hanya meninggalkan aku, pergi dia dari rumah ini. Jadi sementara Ibu itu Darni masih dia status mati. istri. Dia Jadi sudah masih mati. status istri orang. Dia sudah mati. Aku udah boleh kawin lagi dong. Sama Bang Enggak. Handi boleh kalau Bang Handi duda. Enggak Bu, Ibu Ya? sekarang ini masih status istri orang. Sekarang Bukan enggak janda. lagi, udah mati dia. Udah mati. Oh udah meninggal dia. Sudah 2 tahun yang lalu udah datang kalau udah keluarganya meninggal boleh lah. melaporkan dia meninggal. Ya aman Itu. udah. Maaf ya Bu ya, udah meninggal. Maaf ya Aman. Bu. Iya sudah dong. Ya sekarang Nah sekarang udah boleh Ibu Darni udah boleh kawin sebenarnya. Ya. Tetapi Ibu belum, nggak mau. Ya, benar. jadi nggak ada jalan lain bercerai orang Kristen ya Bu ya, kecuali zina ya. Nggak boleh. Tidak bisa bercerai karena kita bayangkan ya Bang Handi, kita sudah bersatu, punya anak 3, punya anak 4. Nah, kalaulah bercerai, bertengkar gara-gara sedikit, masa terus cerai? Apa nggak bisa rupanya sayang-sayangan lagi? Saya kasih kembali? contoh Bu Darni Nanti- sebelum yang lain ya. Saya mau ngopi nih. Contoh nih, Ibu Darni punya anak perempuan misalnya ya Bu Darni ya.
terus kawin sama laki-laki. Ibu Darni punya mantu laki-laki. Terus anak ibu yang perempuan ini sudah berpisah rumah sama ibu, tapi ibu mendengarkan keluhan anak ibu tiap hari digebukin, suaminya nggak punya kerja, mabok, penjudi, segala macam. Ya. Pokoknya anak ibu ini menderita gitu loh. Apa yang ibu lakukan? Saya seorang orang tuanya ya. Buruku tadi kutarik dulu ke rumah. Kutarik dulu ke rumah. Tidak cerai, tapi dengan catatan. Jika kau bertobat, kalian kembali rujuk. Tetapi kau nggak bisa tetap kau lakukan pemukulan, perjudian, mabuk-mabukan, tidak mau kerja. Silahkan dulu sementara untuk menenangkan diri masing-masing dulu. Kalau sudah itu kan mediasi. Kalau sampai begitu udah bertahun-tahun, misalnya suaminya nggak ada perubahan, apa yang akan dilakukan? Kalau si suaminya itu duluan berzina, eceknya dia kawin lagi gitulah kan, suami menantuku ini tadi. Itu Kalau dosanya. kalau laki-lakinya tidak berzina gimana? Kalau lakinya tidak berzina, iya tetap kita harus nggak bisa. Kita Nggak harus bisa, tetap ingat janji suci itu. Mau Janji nggak bu? suci harus Mau nggak bu? diingat. Cara menyelamatkan anak ibu, saya kasih tahu caranya bu. Bagaimana? Ibu, anak ibu kan baik-baik nih, suaminya yang nggak baik gitu ya. Caranya adalah ibu kasih dia duit, pancing dia berzina, kasih perempuan lain, selesai. Anak ibu selamat, bisa itu cerai. berarti aku penyesat. Aku penyesat. Ya daripada anak ibu menderita. Nggak boleh. Nah itu makanya gini Lagi ya. Bang Blender udah di- dapat solusinya. di Lanjut lagi, peraturan aku ngopi Kristen, dulu. Makanya diajarkan supaya suami istri itu saling menghargai. Hormatilah istrimu, hormatilah suamimu. Katanya di dalam Amsal. Datang lagi si suami, kasihilah istrimu. Dia harus kerja sama dong. Bu Darni, Baru Bu enak Darni. lah dia di tempat tidur kan. Tadi Kalau Bu sudah Darni- saling menghargai di tempat tidur pun enak. Gitu dia. Ya, Bu Darni tadi bilang keluarganya suami laporan sama ibu ya kalau sudah meninggal. Berarti waktu cerai itu masih sama-sama hidup ya Bu ya? Enggak cerai Jangan kami, diserang hanya pribadinya. pisah aja. Berarti ya Bukan. jangan diserang pribadinya Bu Darni. Bukan, Kasihan bukan. udah meninggal Kami enggak suaminya. cerai, pisah. Pisah. Kami hanya berpisah rumah doang. Oh iya iya. Jadi setelah karena ibu ini memikirkan anakku yang dua ini, Udah Bu ibu Darni, tetap udah untuk keluarga ibu sudah cukup. Tunggu dulu. Kita yang lain aja. Bertahan Kita- ibu di dalam kesendirian, ku besarkan anakku. Sekarang anakku udah tamat kuliah, udah kerja. Yang kedua pun udah kuliah, udah mau selesai. Jadi anakku ini teratur. Jadi aku tetap bertahan di dalam Yesus. Yesuslah menuntun aku di dalam Tapi hidupku begini ini. Bu Darni, banyak sekali Bu Darni. Sekarang dia meninggal. Iya paham Bu Keluarganya Darni. melapor Udah sama urusan aku. keluarga udah. Tapi kita umum banyak artis cerai Bu, banyak tokoh-tokoh politikus itu. Waduh pendeta juga ada yang cerai Bu. Gimana nasibnya itu Bu? Iya. Jangan lihat pendeta, jangan lihat artis. Kalau sudah peraturan di atas mengatakan jangan bercerai. Bercerai adalah kejijikan bagi Tuhan. Kan katanya. Nah, sekarang sudah itu undang-undang dari atas. Kalau ada manusia di bawah yang melanggar, nanti Anda merasakan Coba sendiri. Anda ibu akibatnya. buka di Google statistik perceraian Kristen di Sumatera Utara Bu. Nggak usah Jakarta dan seluruh Indonesia. Seandainya pun banyak, itu nggak ada sangkut paut dengan pemerintahan peraturan Tuhan. Tuhan peraturannya tidak diperbolehkan bercerai. Tuhan menginginkan agar suami istri itu sampai hari tuanya. Begitu. Betapa indahnya kan kalau kita sampai hari tua. Iya mulai menurut dari muda ibu, sampai tapi kan tua. statistiknya, ya angka statistik banyak Kristen yang bercerai berarti Kristen Kita banyak nggak yang boleh melanggar. melihat- Entar dulu Bu, Kristen banyak melanggar perintah Tuhan gitu ya. Iya, kalaupun ada yang melanggar, itu urusan masing pribadi lepas pribadi. Karena kita dihadapkan ke tahta pengadilan Kristus, tidak dua-dua, tidak suami istri, pribadi lepas pribadi. Jangan-jangan Jadi mereka mari- bercerai, jangan-jangan mereka bercerai ini karena membaca Matius 19 nomor 9 tadi. Bukan, itu keinginan daging itu sayang. Enggak, bukan itu keinginan pemerintahan Tuhan. Keinginan daging manusia itu di bumi ini. Tetapi peraturan Tuhan sudah mengatakan jangan berzina, jangan bercerai. Kalau saya Nah, lihat di berarti sini kita Bu Darni tidak Ya. perempuan menjadi selalu korban Bu, perempuan yang selalu menjadi korban. Ya, samanya di Islam pun begitu, di Kristen pun Enggak, ada. kalau di Jadi, Islam perempuan saya- itu dihormati Bu. Ini Hak tetanggaku asasi. loh Bang Handi, tetanggaku di sini jual pecal. Tahu, suaminya itu mabuk-mabuk.
preman sana sini gentayangan, dipukuli, itu sama aku cerita dia Islam ini. Dia Itu cerita boleh. sama aku menangis Kalau, nangis. kalau itu boleh Gimana mengajukan itu? cerai, Bu. Itu boleh mengajukan cerai, itu boleh. Iya, Kalau udah begitu tapi boleh. maksud- Islam solusinya Jadi ada. semua agama kalau Kristen kembali itu, kepada Bu, diri masing-masing. kalau Kristen itu solusinya nggak ada kecuali zina, itu aja. Iya. Itu aja. Iya, Dan dalam- di Kristen nggak Lanjut, boleh Blender. titik, nggak boleh bercerai. Ini loh Itu Darni, aja. itu begini itu ya. Kalau di Islam ada yang kejadian seperti itu, silakan dia mau mengajukan perceraian. Seandainya begini, aku seandainya ya, misalkan gini, anak menikah sama orang Kristen, ya kan, anak perempuanku, udah begitu habis babak bunyak dibuat lakinya, udah tangin lah, udah tangin. Terus kata pendetanya, memang begitulah Tuhan lah yang mempersatukan, jadi sabarlah katanya. Kalau kayak gitu ngomong pendetanya, kutikam pantat pendeta itu. Suka-suka kepala otak kau, aku bilang. Hah? Enak aja kau. Aku aja dari kecil nggak pernah aku mukul anakku. Ya iyalah. Iya. Aku yang merawat anakku, aku yang mengurus. Aku dari kecil nggak pernah mukul dia. Kau buka sama dia enak aja kau mukul dia. Pantat pendeta mukul tikam. Kalau anakku kayak gitu dibiarkannya, kan nggak aja. Harus sabar, nggak bisa munafik. Kalaupun itu mengatakan harus mencari laki-laki yang betul. Kalau semua berawal dari yang indah-indahnya itu. Begitu sudah menjalani, ini fakta. Terjadi apa? Ekonomi sekarang lagi sulit, ya. Gak usah dipungkirin. Jadi apa solusinya dulu di Kristen? Itu loh sekarang. Kan kasihan. Loh, aku tanya dulu, teman-teman, coba bayangkan anak kita 4. Bagaimana kau melihat anakmu ini? Kau cerai, kawin lagi. Taruhlah aku jahat. Contoh, kau ceraikan aku. Anakmu 4 dari aku. Bagaimana kawin kau nanti di sana, anakmu 4 lagi. Nanti istrimu yang kedua itu begitu lagi, kawin lagi kau. Begitulah hidupmu terus. Tidak lah, kita kan mencari kebahagiaan. Loh, kita nikahkan anak itu mau bahagia. Kan begitu. Betapa bahagianya kita bersama istri muda kita, istri kalau dari nggak nyaman, awal. kalau dipukuli bahagia. Kuping udah lepas satu. Anda bilang aja kau mau ingin yang segar-segar, yang mau yang solusi perawan. yang kita bahas. Usah banyak cerita kau, Solusi laki-laki. yang kita bahas. Di sini yang kita bahas solusi. Bukan Aduh, itu. enggak ada itu. Enggak ada itu. Jadi harus bertahan. Jadi harus Banyak, bertahan. teman-teman. Aku bilang Banyak gitu. kulihat keluarga-keluarga Advent. Enggak ada. Semua bagus kok. Nggak pula cerai. Itu di sini banyak kali ngadunya ke Islam, istri-istri Aduh, Kristen tuh iya. ngadunya apa? Sama di Aku sini laki- pun ada Islam mengadu ke Kristen. Fitnah. Ya, kalau Sama misal gini, itu, oke, sama. itu gini. Kalau misalnya ada Islam ngadu sama itu, udah cerai aja lah kau, selesai. Cuma ngomong itu aja, Enggak. sampaikan aja gitu sama dia. Enggak, Cerai saya aja bilang, kau enggak, aku bilang Gitu begini, aja. aku Enggak. sampaikan. Kenapa itu Enggak. kamu ngomong gitu? Kenapa enggak ngomong gitu? Coba ngomong Enggak. gitu. Aku bilang Coba begini, ngomong gitu kan sama ada dia. anaknya itu, Kalau 3 ada anaknya. Islam kayak gitu ngomong sama itu ngadu, cerai aja kau bilang. Tapi kalau kalian ngadu sama kami, cerai aja kau. Nggak bisa. Cemananya kau. Nggak usah munafik lah itu. Iya. Nggak ada solusi. Iya, itulah tetanggaku kemarin itu Loh kan. iyalah. Karena Caranya 3 cemana? anaknya. Ekonomi yang membuat siapa yang mau pisah? Dia Siapa juga mau pisah? mengatakan aku nggak mau cerai. Jadi Katanya kenapa itu kok, cerai? Itu Aku kenapa nggak cerai? mau bercerai. Hah? Karena Kenapa cerai? anak nggak Kenapa mau itu dia cerai? bercerai walaupun Ah, dia berarti udah itu masuk neraka. dipukul. Itu masuk Dia nggak neraka. mau. Berarti itu masuk neraka, Bukan kan? dia, tetanggaku ini tadi. Enggak, Dia sekarang nggak mau tanya, itu cerai kenapa karena cerai? demi Kenapa anak. cerai? Bukan cerai aku. Jadi Pisah doang. Nggak ada surat cerai. Cerai nggak bisa. Kan kami nggak boleh cerai di Kristen. Mak, siapa ngeluarkan surat cerainya? Jadi mana ada? Jadi ngapain bercina dirinya? Bertahanlah. Lah, Mak, kita berdoa lah di dalam Yesus, buktinya. Jadi nggak Aku boleh contohnya menikah kok lagi? bisa. Nggak boleh menikah lagi. Aku kok bisa bertahan? Iya. Memang Jadi dasar nggak boleh menikah lapeknya yang kegatalan. Itu jadi burung bagaimana? nggak bisa ditahan. Ya iyalah mencucuknya aja. wanita. Buktinya lapetku bisa, ku tahan. Timon. Lapetku Timon. bisa? Timon. Banyak kali Enggak. cerita. Kasihan. Kayak mana timun? Ya, Enggak. gimana gitu lah. Gimana? Bisa aku. Jadi Kalau orang yang sudah beriman, Jangan terlalu mendalam lah. orang, Aja. buktinya Bang Juma ini duda ini. Berapa tahun dia duda? Bukan. Kenapa dia? Bukan, itu tinggal menentukan. Apa di kamar mandi? Bukan. Ngocok dia di kamar mandi. Kita tinggal itu menentukan. Boleh, udah kan? tahan yang nggak boleh gitu, tahan yang santai. Nggak, Bang, Enggak, jangan pasti munafik. bisa. Dan Kalau jangan- orang yang di kita dalam diskusi iman, munafik. Bang Juma juga Gini, bisa Dani, menjaga itu. imannya karena dia di dalam kita iman. di sini edukasi, jangan ada kemunafikan, paham? Jangan ada kemunafikan. Enggak Kita dong. di sini berbicara realita, ya realita. Sekarang kalau masalah itu terjadi pada oknum, silahkan oknum. Tetapi ini ajaran dan aturan, itu yang kita bahas, paham kan? Aturan ini yang Oke. kita bahas, bukan masalah orang mau melakukan itu oknum, silahkan. Nah, tetapi di Ya. aturan di Matius. kekristenan itu tidak boleh Dalil. bercerai, berarti harus bertahan, kan begitu.
Ini dalil dulu itu, dengar ya. Matius 19 ayat 4. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula menjadi mereka laki-laki dan perempuan? Matius 19 ayat 5. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Itu sudah dikatakan Yesus. Masa mau kita lagi bercerai sama suami kita, anak kita sudah 4? Kasihan kan, berantakan hidupnya. Nanti kau kawinlah di sana, ada istri barumu. Nanti dia sekolah, di sekolahlah dia, merenunglah dia. Bapaknya kawin lagi. Kasihanilah keturunanmu. Begitu makanya di Kristen dilarang bercerai supaya menjaga keutuhan keluarga itu, sayang. Gitu. Indah kan? Oh, itu dia. Diam kalian kan? Menyentuh hati kalian. Menyentuh. Jadi harus bertahan itulah ya. Lender. Bang Darni tadi mengatakan kalau mencari istri itu yang baik gitu. Nah, kalau Hosea 1 ayat 2 itu gimana itu? Yang mana? Ya baca aja dulu. Hosea. Katanya mencari istri Hosea. yang baik. Iya, Hosea 1 Hosea ayat itu. 2. Oh, Nah. itu kan Pak Ustadz tentang Baca Hosea dulu, itu. baca dulu. Itu tentang Israel yang melacur. Iya, baca Itu aja, dia. baca. Jadi kan Ya, baca gimana? ada artinya Baca. itu. Dia Ada coba artinya baca. sama dengan Oholiba Dibaca dengan dulu. Oholi apa? Ya, Kakak dibaca. beradik itu. Bukan Mereka dibaca. melacurkan dirinya. Akhirnya kan perintah mereka Tuhan? dihukum, Apa dipermalukan perintah Tuhan? mereka kan, kakak beradik. Perintah Tuhan apa di situ? Coba baca. Itu bukan itu maksudnya. Kalian yang nggak ngerti, ayo baca ya. Iya, sebentar. Hosea. Iya, sabar. Aku ambil dulu seminar kami tentang Hosea. Bentar dulu ya. Kalau kami seminar, kalau kalian kan ngarang. Kalau kalian kan mau ngobrol-abri Alkitab, kalau kami seminar. Ya udah baca aja silakan. Bentar, sebentar Pak. Bukuku izin ini turun dulu ya tebal-tebal. kawan-kawan ya, biar kursinya bisa dipakai sama yang lain. Mohon izin Gurunda, Bang Hadi, Bang Dia semua ya. Tata, terkhusus Kang Gitu, Moto, begitu. host. Makasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bentar ya. Sabar ya Pak. Ya, sambil nunggu saya nitip Hosea. pertanyaan Ustaz Tata. Ini kalau ada perempuan meninggalkan suaminya 20 tahun, itu dalam petunjuk Tuhan atau enggak? Itu Ustaz, titip. Ya enggak, ngawur. Ini loh contohnya Bu Darni loh. Iya intinya kalau Gak usah jauh-jauh. itu. Ini contoh barang ada. Ya kalau di Bible itu intinya tidak boleh cerai, mau menderita kayak apapun tidak boleh. Tapi kalau poligami boleh dalam Bible itu. Gak bisa. Di mana ayatnya coba? Larangan poligami itu di mana? Hah? Kan sudah dibilang Loh, orang di- yang sudah dipersatukan satunya. Tidak, Makanya bahas poligami waktu itu membahas cerai Pak itu. Ustadz, Pak Membahas Ustadz cerai. waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, kenapa cuma satu dibikin pasangannya? Sekian lama, Pak Ustadz, buktinya Tuhan memberi aturan. Kalau kamu menikah yang lain, maka kamu harus adil. Tidak boleh mengurangi. Itu doang syaratnya harus adil. Iya Pak Ustadz, kenapa nggak dibikin Allah istrinya si Adam itu 4, 3, 2 Karena gitu saat kayak. itu masih satu lawan satu masih. Nah pada akhirnya kan banyak Kan bisa aja. Ih, masa Allah nggak maha kuasa? Maunya ditaruh ada 4 di situ wanita. Aduh dalil sekarang mana nggak larangan apa-apa. poligami dalam Bible? Hmm. Itu bahas perceraian tadi, ayat tadi itu cerai itu bukan poligami. Iya. Karena yang saya baca dalam Bible boleh menikah 100.000 pun boleh. Mana ayatnya? Loh buktinya Salomo isinya 700. Ya, buktinya bagaimana kehidupan Salomo? Tidak masalah. Bagus kan? Intinya kata Tuhan kalau kamu Ya udah menikah yang itu lain. intinya. Nah, kenapa Itu kekristenan aturan, coba. melihat Aturan gambaran apa? itu Harus karena tak adil. baik? Aturan Tuhan dalam Bible harus adil. Lihat berantakan kan Salomo kan? Berantakan yang istrinya lebih dari Tuhan tidak 1 ribut. melarang. Coba, Dato di mana Tuhan melarang? Itu. Coba ayo. Jadi kami kekristenan kenapa dilarang kawin lebih dari 1 agar jangan Tapi hancur tidak ada rumah tangga dalilnya itu. Kristen, tapi tidak punya dalil. Tapi sudah kubaca tadi Pak dalilnya. Itu perceraian itu, bukan poligami. Kalau poligami Ya seharusnya sama, hampir Seharusnya itu kamu mendekati. Kalau kamu pakai ayat poligami, seharusnya gini ya.
Abraham istrinya 2, ya. Yakub istrinya 4. Esau istrinya 2, Musa 2, Salomo 700, Iya. Rehabian anaknya Yakub 18 istrinya, Daud istrinya banyak. Karena memang boleh. Iya. Nah, Mana di larangan perjanjian baru, Mana Pak. larangan poligami? Ya, tunggu dulu. Di perjanjian baru datang Yesus karena dilihat itu tidak baik, Mana maka ujar- dikatakan mana Yesus cukup melarang satu poligami? istrimu. Mana? Ya mana Yesus Cukup melarang satu poligami? istrimu. Ya mana coba? Hah? Bentar. Kalau Salomo nggak poligami, Oh, poligami itu kata Tuhan kalau kamu Iya, punya istri di yang lain. perjanjian lama memang banyak Oke, beristri sekarang boleh. perjanjian Tapi baru kan mana? Kalau Mana? kita lihat, Yang mana tunggu Pak. perjanjian baru? Kalau Coba, kita mana? lihat gambaran itu, apakah bagus? Perjanjian baru mana larangannya coba mana? Iya Pak Ustadz. Ya, Apakah bagus kita lihat yang mengawini lebih dari 1, 2, 3, 4, 5 langsung pakai dalil, langsung sampai pakai ribuan dalil. istri? Pakai dalil langsung, ayo. Mana larangannya? Enggak. Pak, aku mau tanya dulu secara logika dulu Pak. Nggak- Apakah baik kita lihat semua para nabi yang di perjanjian lama sejarah para nabi Pak yang punya banyak tidak istri, baik, Musa. apakah baik? Musa berarti salah dong karena poligami Musa. Ya, maksudku apakah sejahtera hidupnya kalau mempunyai istri dari lebih dari satu? Oh, nabi mana yang istrinya satu bahagia? Yang mana? Iya, maksudku aku mau makanya Yesus datang Langsung menggenapi adu dalil, enggak? bahwasanya Enggak, semua langsung itu adu enggak dalil, enggak. bagus. Pakai dalil, enggak? Itu Langsung loh Pak. adu dalil. Itulah Jangan kedatangan dalil. Yesus Pak, menggenapi. Ya mana mana larangan Yesus poligami mana? Mana ada dibuat di Alkitab Iya, dilarang, hanya dikatakan seperti yang aku baca tadi. Bapak ini gimana sih? Apa? Yang kamu baca tadi itu cerai, tidak boleh cerai. Ya sama itu, hampir mendekati kan Sama, ke situ. cerai dengan menikah poligami beda. Kalau cerai itu Kalau memutus, yang baik-baik menyambung. dengarkan. Gimana sih? Pokoknya kalau Iya, di Pak. bulannya modern Kalau- itu, kalau daging sudah dipersatukan nggak boleh dipisah, harus gencet terus. Maksudnya dipersatukan, dia ini jangan berpisah lagi. Kalau Ya bekerja ya kamu pisah lah. kamu pisah kamu. Ayo. Aduh. Barang siapa di persatuan Tuhan tidak boleh dipisah. Nah kamu pisah. Nah itu kan kata Ya, kiasan. makanya. Maksudnya dipersatukan itu, maksudnya dipersatukan Maksudnya kalau sudah tidak kita boleh, satu harus bersatu suami terus. dan istri, Jangan pisah apakah ranjang. kita tidur lain-lain kamar Pak? Pak, kalau yang bersuami istri, kalau sudah dipersatukan, apakah tidurnya lain-lain kamarnya? Tidak. Nah kamu Itulah itu maksudnya. Kamu dipersatukan apakah kamu tidur bareng terus? Kan enggak kan? Buktinya kamu pisah. Iya, tapi kan selalu bersama kan. Semua ada hubungan apa, kesehatan, segala macam keluarga itu kan bersatu memikirkannya. Poligami. Dalam Ayo, mana satu poligami? pikiran gitu Pokoknya loh. ini loh, udah diakui Bu Darni, Kristen itu nggak boleh cerai apapun alasannya. Hanya satu alasan nggak boleh. Kristen boleh cerai kecuali zina, kan itu. Mati dan zina, mati dan berzina. Jadi Salah satu suami kesimpulannya adalah Kristen yang bercerai, yang suaminya istrinya masih hidup, ya boleh dong kita bertanya, artinya Anda berzina kan gitu. Ya dong, sesuai firman Tuhan. Berzina itu berzina itu Iya. artis itu yang cerai ya. Iya. Ya, terus kawin Pokoknya lagi. siapapun mau. Terus kawin lagi berzina selamanya loh itu. Iya, selamanya berzina. Ya, buset Itulah dah. perintah Tuhan itu. Parah kali itu aturannya. Aduh, ngeri ya. Bukan parah, memang untuk kebaikan kita harus nurut dong. Kan untuk kebaikan keluarga kita itu kan Bang Handi. Begini. Alangkah indahnya Ito. anak-anak kita Begini, hanya Ito. satu bapaknya, satu Ya, mamanya, Ito, Bang begini Handi. loh. Manusia itu kan yang ciptakan Tuhan, ya kan? Sudah pasti Iya. Tuhan tahu bagaimana perasaan manusia itu. Kita punya perasaan, itu ya. Kita punya perasaan. Kita ingin bahagia. Kalau nggak bisa dipungkiri, Kayak mana Ito. Gini loh, gini. Bang Blender. Sebentar. Siapa sih yang mau pisah, Ito? Siapa sih yang mau pisah? Semua kan kepingin bahagia. Tetapi keadaan yang terjadi itulah membuat keadaan tidak bahagia. Nah, bagaimana tiba-tiba keadaan seperti itu gitu loh. Itu jadi harus membatin tersiksa. Makanya banyak ahli psikolog menyatakan bahwasanya banyak sekarang ya dari pihak-pihak perempuan istri Kristen banyak mengadu mengeluh mental mereka kena gara-gara nggak bisa bercerai. Itu fakta loh, realita sekarang ini. Nanti boleh aku panggil orang. Itu keinginan daging Bang Blender. Itu keinginan daging.
Kok daging lagi, keinginan daging? Keinginan daging dong, kita mau bercerai. Kita mau bosan sama Iya, istri kita, boleh, bosan oke, sama suami oke. kita. Enggak apa-apa, maksud aku Itunya gini. itu. Oke, ketika bercerai itu kan solusi. Nah, di Kristen kan tidak ada solusinya. Nah, kalau ketika bercerai berarti neraka, kan begitu? Itu kan, Iya. itu kesimpulannya kan? Ya, Kak, itu sudah itu udah peraturan Allah. Nah, Tengok ya ini, udah. tunggu dulu. Ku baca berarti- dulu ini, Maliaki 2 ayat 14. Dan kamu bertanya, Iya. oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan Oke. istri masa mudamu, Ya. yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Oke. Waduh, luar biasa. Oke, Is, iya, aku luar merinding biasa. dah, Surati. say. Jadi ketika Merinding. bercerai, berdosa berarti masuk neraka. Konsep penyalipan itu gugur. Itu aja. Selesai. Ya Bang kan? Blender, Hah. yang menginginkan orang bercerai itu menginginkan itu pasti yang suka-suka mau ganti-ganti pasangan. Loh, bukan ke itu. situ. Konsepnya ingin bahagia Iya. kok, kemana-mana Iya larinya. pasti. Jangan ke Itu. situ lah. Bukan Jangan bahagia romantis. seperti itu. Loh. Masa kayak mana kau mau bahagia Bang Blender, istrimu kau hianati? Loh, bukan Adanya istrimu mau kau sorong eceknya. Tunggu dulu, mau kau sorong, mau burungmu eceknya mau kau sorongkan kepada lapet. Kan ada istrimu di rumah. Bukan ke sana, bukan itu. Kan tadi aku bilang terjadinya perceraian ini sebab karena ekonomi. Itu yang pertama. Hah? Menurut survei kan Enggak. ekonomi. Kok Itu karena keinginan daging. Kok daging-daging aja daging. Kemana-mana ke Maksudnya daging-daging. keinginan daging. Sifat-sifat jahat kita, sifat-sifat bejat kita lah Nggak usah keinginan munafik daging. lah, kok ke daging? Karena ekonomi. Iyalah. Sekarang Indonesia tidak baik. Kalau roh keinginan roh nggak ada seperti itu. Kok keinginan roh Bang cuma Blender. anak punya 3. Keinginan ya kan, roh. kebutuhan banyak. Kalau kita sudah dibimbing, Gak usah Bang munafik Blender. dulu. Enggak loh. Kalau sudah kita dibimbing oleh Roh Kudus, nggak ada lagi sifat kita mau ingin mau meninggalkan istri kita, mau menceraikan istri kita. Kalau Pasti dipukulin? nggak ada. Kalau dipukulin? Kalau dipukul kita pasti ada masalahnya kan? Ya iya kan itu tadi masalahnya kan ekonomi, makanya terjadi pemukulan yang nggak nyambung. Iya, bukan nggak nyambung, tapi kalian mau menginginkan, mau diieskan perceraian itunya keinginan Loh, kalian. kita kan mau bahagia. Contoh tadi kayak gitu tadi, misalkan anakku kawin menikah dipukuli. Oh, bahagia, ya berdamailah kau sama istrimu biar bisa kita peluk-pelukan malam-malam. Gimana sih? Oh, munafik lah. Udah sekarang gini aja dari ini. Oke, Aduh, sekarang gini, betul sekarang nggak, gini. Bang Handi? Oke, baik. Sekarang aku ada dalil Ulangan 25:11, baca. Aku catat dulu. Baca. Ulangan 25:11. 25 ayat 11. Oke. Mana Alkitab kita? Kalian inilah, aduh. Tapi memang ini indahnya sangat, Alkitab ini. tapi memang ini aturan Kristen ketat sekali gitu. Iya Tapi dong, supaya saking ketat, setia. Bu Darni, saking ketatnya banyak yang melanggarnya. Karena Sedangkan apa? Tuhan aja Tar dulu, cemburu Bu Darni, dia saya dulu, diduain. tar dulu Bang. Bang Handi, Tar dulu, Darni, saya dulu Tuhan ngomong. cemburu diduain kan? Iya, saking ketatnya aturan ini, Kristen banyak yang melanggar karena apa? Kemauan daging. Daging ini berbahaya ya. Iya. Lawan dagingnya betul. Hawa nafsunya nggak bisa ditahannya gitu. Dagingnya itu loh, cuma berapa kilo sih itu isinya daging itu? Ya kalau ditimbang kalau gendut dia paling 100 kilo. Enggak, usus daging itu loh. Usus daging ya paling ditimbang ada 10-20. Ya nggak sampai sekilo loh, mana ada orang punya daging sekilo begitunya. Ada 25 ayat 11. 25 ulangan. Kejadian, Ulangan. keluaran, bilangan, ulangan. Bilangan, ulangan. Aduh, begitu indahnya Alkitab ini. Aduh, ya emang entah. Soal itu. Saking indahnya banyak yang melanggarnya. Ya, itu indah nggak Iya, tuh? itu kan Ulangan. keinginan daging. 25 ayat Keinginan 11. daging lagi. Bacakan ulangan. Larangan berbuat biadab ya, judulnya ya, ayat 11. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu sampai engkau merasa sayang kepadanya. Itu. Indah itu, kitab itu indah. Indahlah itu, bahaslah itu indah. Itulah Taurat. Itulah yang harus digenapi oleh Yesus.
Nah, itu dia kedatangan Apa? Yesus aturan membatalkan dari mana ini. itu? Nah, yang begini-begini yang dibatalkan itu. Nah, gitu. dibatalkan. Tapi kalau 10 hukum Yang nggak boleh dibatalkan. batalin. Kalau kita Nah, itu jelek-jelek, dia, ngomongnya ya. dibatalin. Nah, itu. Kalau dulu kan begitu, mata ganti mata, kan gitu. Nyawa ganti nyawa. Jadi dibatalkan itu. Itu yang dibatalkan Jadi dibatalkan oleh itu. Yesus. Dibatalkan itu. Ya. Iya. Ya, yang jelek-jelek dibatalkan, yang indah-indah enggak. Yang Enak aja masalah-masalah sesuatu maksudnya, yang gimana masalah-masalah cara seperti ini membedakan larangan itu? berbuat biadab. Ini kan berbuat biadab Itu namanya ini. termasuk di dalam kitabmu. Kayak mana cara membedakannya? Iya. Nggak dipakai. Nah, lucu. ini kan yang sudah adalah kesaksian maka dicatatkan. Jadi Alkitab ini tidak ada tersembunyi. Apa korelasinya? Semua Itu harus dengan diterangkan. kemaluan laki-lakinya. Coba. Memang begitu diceritakan. Indah itu. Begitu diceritakan. Nggak Ya, boleh indah kita itu. sangkal kalau sudah diceritakan seperti itu. Ya sekarang aturan dari mana itu? Itu indah. Indah itu. Nah, begitu dia diceritakan pada masa itu loh. Orang Nggak, biadab dulu seperti itu loh. Kok Maksudnya. itu sudah terpraktekkan sekarang ini. Banyak anak-anak yang perempuan, anak SMP kayak gitulah. Berantem kawan ya, ditariknya kemaluan. Jadi kayak mana yang santri pesantren sekarang yang dibuntingin itu kayak mana itu? Kau nggak terima, lucu kau nih. Kemana-mana kau bicara. Jadi Ini kita makanya bicara realita. dua-dua belah pihak Yang sama nggak semua, enak bicara. ada yang Nggak usah bejat, ke situ-situ. ada yang sopan. Nggak usah ke situ-situ. Ini kan fakta. Makanya kalian itu jangan lihat jelek-jeleknya aja, Sekarang begini, tetapi oke, gini. peraturannya Oke, itu yang gini. dilihat. Makanya kamu itu Kristen itu ada di kitabmu, Bang Darni, Bu Darni. Iya. Itu ada di kitabmu. Iya, di buku Islam, kalian pun ada. Loh, mana? Kalau dalam Islam melanggar berarti Di dia buku melanggar kalian Islam. yang menggauli Kalau binatang Islam, tidak Di ada mana? dosa hukum atasnya. Islam. Tapi kalau Kristen Kayak malah mana itu? ada dalilnya. Enggak ada dalil Kalian itu, pun ada? Darni. Enggak ada dalil menggauli binatang tidak berdosa di mana? Enggak ada. Nah, Kau nama baca. enggak ada itu. Betul ya. Aku baca ya, mana dia? Jadi jangan kita kayak gitu. Jadi kalau yang Jadi jelek, kalau Kristen jangan berbuat kita kayak gitu ikutin. memang ada dalilnya, Bu Darni. Kalau Islam nggak ada dalilnya malah itu dilarang. Kalian menggauli binatang nggak ada dosa katanya. Jadi Di Gimana mana itu? Di mana? Di mana? Enggak ada itu, Bu Ini. Darni. Mana silakan. Hadis Jamiat Tirmizi nomor 1375. Itu kok edit-editan itu enggak ada itu. Hudud dan Sufya At-Suri telah meriwayatkan dari Asim, dari Abu Ruzain, dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah berkata, barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukuman atasnya. Jangan Itu tiru nggak ada seperti begitu. ini. Kamu mau dijelasin nggak itu? Ya. Hah? Nah, begitulah Alkitab kami juga. Adapun ayat seperti itu kan kalimat biadab. Memang Nah, itulah jelas, itu. kalau di ayatmu jelas. Larangan berbuat biadab. Itu kan larangan. Judulnya di atas Ya, tapi kan larangan ada berbuat ajarannya di biadab. Kalau Ada perintah. Enggak ada disuruh kami seperti itu. itu Makanya ada hukum ajarannya. ketujuh Kalau jangan seorang istri berzina. membantu suaminya, maka tangannya istri itu harus dipotong. Nah, ada ayatnya itu kan? Ayo. Kalau Bu Darni coba bacain Hosea 1 nomor 2, Bu Darni itu ada perintahnya. Bu Darni izin. Hosea 1 nomor 2. Ada perintah kok. Lucu. Oh, Hosea 1 nomor 2, saya bacain aja ya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat. Jadi disuruh pergi, ada perintah mengawini perempuan sundal. Itu ada perintah. Kalau hadis tadi nggak begitu maksudnya, itu udah sering diterangkan. Kok Bu Darni diam dia? Iya, sukanya memfitnah. Kalau Dan mute ya. menyetujui binatang itu seharusnya kamu pakai hadis Abu Daud 4464. Siapa saja yang kalian jumpai bersetubuh dengan binatang, maka bunuh dua-duanya. Coba baca hadis Abu Daud 4464 atau Ibnu Majah 2564. Dibunuh dua-duanya. Nah, hadis yang kedua tidak ada had maksudnya, bukan tidak apa-apa. Maksudnya apa? Orang kalau bersetubuh laki-laki perempuan itu ada hukuman khusus apa? Rajam. Kalau manusia dengan binatang tidak ada had, bukan tidak ada dosa besar tapi tidak dirajam gitu loh maksudnya ayat itu, hadis itu.
Tapi langsung nggak ada ampun Oke. baginya. Iya. Ya. Coba baca Hosea 1 nomor 2 Bu Darni. Ya, mereka akan ini ya, arti dari Hosea 3 ayat 1. Mereka akan bertobat dari penyembahan berhala dan meninggalkannya. Mereka akan datang kepada Allah dan berpaut kepadanya. Dan Bukan dengan itu berbuat Hosea demikian, 1 nomor 2. Hosea 1. Iya, ini artinya ini Baca kami dulu. diseminarkan ini ya. Baca Ya. dulu Hosea 1 nomor Iya, 2. tunggu. Kitab Hosea merupakan salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang termasuk dalam kitab nabi-nabi kecil. Kitab ini mengutuk penduduk kerajaan Israel Utara atas tindakan mereka kepada Allah selama masa kemunduran dan kejatuhan bangsa itu. Salah satu pesan utama dalam kitab Hosea adalah bahwa Yehuda mengasihi umatnya meskipun mereka tidak setia kepadanya, yaitu huruf besar kepada Allah, dan dengan penuh belas kasihan dia akan menawarkan rekonsiliasi kepada mereka. Apa arti nama Hosea? Hosea Ibrani adalah keselamatan. Ibrani standar Hosea Bukan Ibrani itu Bu, Tiberi, baca dulu Hosea. Hosea 1-nya dulu Bu. Iya. Hosea 1 nomor 2 Nah. tolong bacain dulu Hosea 1 nomor 2. Iya, apa tugas Nabi Hosea? Itu Hosea itu nabi ya guys. Saya nggak Hosea itu menanyakan nabi. siapa, bukan pertanyaan siapa Nah, Hosea, tapi makanya itu nggak loh. ada di Al-Quran kan? Makanya di Saya Al-Quran nggak baca ada deh, Bu kitab Darni kok malas. Hosea kan? Bu Darni kok malas banget sih Nah, baca. makanya- Ketika Tuhan, dengerin saya Iya. bacain, dengerin saya bacain. Ketika Sebentar, Tuhan tunggu dulu. mulai Ini seminar berbicara. kami Bang Handi. Iya saya bacain Bang dulu Andi. baru Ibu apa maksudnya gitu loh. Oh, Ketika gitu. Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat. Gimana maksudnya tuh? Itu tadi, itu tadi. Seperti Disuruh yang lo, diterangkan disuruh tadi. lo kawini perempuan sundal. Iya, Ada perintah loh kitab itu. Hosea itu, iya dengar, kitab Hosea itu merupakan salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang termasuk dalam kitab nabi-nabi. Kitab ini mengutuk penduduk kerajaan Israel Utara atas tindakan mereka kepada Allah semasa kemunduran dan kejatuhan bangsa itu. Jadi mereka ibaratnya dihukum dengan seperti itu. Tapi Itu. ini ada Tuhan memerintahkan kepada Hosea untuk kawini perempuan sundal. Gitu loh. Iya. Peranakkanlah anak-anak Hosea sundal. itu. Ini perintah Tuhan loh ini. Pertanyaannya Dengar, Ibu, ini dengar Tuhan lagi. siapa? Kok Tuhan memerintahkan mengawini perempuan sundal? Ini Tuhan Ibu Darni ini. Oke. Dengar, Gomer adalah nama istri Hosea. Saya nggak Apa nanya tugas Nabi keluarga Hosea, saya nggak Dengar, nanya perintahnya. Iya, aku terangkan kalian ke apa arti Hosea itu. Seperti Bu, nabi-nabi saya nggak Perjanjian minta. Lama, Bukan lainnya menjelaskan seperti Hosea. Yehezkiel. Pertanyaannya, Tuhan siapakah Tunggu dulu. ini? Ini pertanyaannya benar nih. Tuhan Iya. siapakah ini yang memerintahkan Allah, Hosea Yehova. kawini? Ini Tuhan siapa ini? Yehova itu. Di Bukan situ tu- kan Yehova yang Bukan memerintahkan. Yesus, bukan Yesus. Yesus itu pada saat itu belum di situ masih firman, ya. Jadi Ya, nggak ada di situ urusannya di Yesus di Perjanjian sini. Lama masih firman. Jadi bukan Tuhan yang benar nih. Di situ iya, dia kan firman di situ belum menjadi manusia. Oh, berarti Tuhan yang dengar ya. benar nih pernah menyuruh Hosea kawini perempuan sundal gitu. Tapi seperti nabi-nabi Perjanjian Lama lainnya seperti Yehezkiel, kehidupan pribadi Hosea berfungsi Ya, udah sebagai cukup. gambaran pesan kenabian yang ia sampaikan kepada umat Allah. Dalam tulisannya, Hosea menggambarkan dosa Israel terhadap Tuhan. Itu dia ya. Ya cukup ya, Itu jadi dia. Tuhannya Ibu Darni pernah memerintahkan Hosea untuk mengawini perempuan sundal, memperanakkan anak-anak sundal. Ini Tuhannya Ibu Darni. Pertanyaannya Bu Darni, apakah perintah ini masih berlaku sekarang atau enggak lagi? Itu maksudnya, itu ada artinya loh. Itu artinya Hosea itu menggambarkan, ceritanya itu menggambarkan dosa Israel terhadap Tuhan karena mereka menyembah berhala. Iya itu terserah. Itu. Ini saya pertanyakan, ini kok Tuhan memerintahkan kayak gini gitu loh. Kalau di perjanjian baru tidak ada lagi, makanya waktu di perjanjian lama itu harus digenapi, di perjanjian baru tetap disahkan 10 hukum itu. Makanya jangan berzina. Nah, itu Artinya dia. Tuhan Ibu Darni pernah memerintahkan membuat mengawini perempuan sundal gitu ya. Itu ada artinya, bukan dikawini apa, gimana ya aku bilangnya, itu kata kiasan.
di dalam Alkitab itu. Kiasan lagi. Iya dong. Itu Kan di itu sana loh. kan selalu ada perumpamaan. Kau inilah ada seorang arti ini, perempuan arti ini. sundal, peranakanlah anak-anak sundal. Banyak banget itu anak-anak sundal zaman dulu ya. Iya, anak-anak Bahkan- Sundal itu maksudnya umat-umat Israel yang menyembah berhala. Itu dia ya. Sama seperti begini Bu, saking orang Sundal itu di Bible Anda dipiara, dirawat, yang mendahului Ibu Darni masuk surga itu perempuan-perempuan Sundal loh yang mendahului Ibu Darni masuk surga. jika bertobat perempuan Sundalnya maksudnya itu. Kak, nggak tetap Contoh, dia Sundal kok di seperti neraka, itu, di Bu. surga dia. Bang Handi, kenapa Lanjut, Bang Yesus Blender. mengatakan anjing kepada perempuan itu? Kenapa Yesus mengatakan anjing kepada perempuan Samaria itu? Karena perempuan Samaria itu adalah penyembah berhala. Jadi pada zaman itu di luar bangsa Yahudi semua sampah atau anjing-anjing penyembah berhala itu ya. Oke, Nah, itu Ito tadi mengatakan indahnya kitab itu. Pantaskah Tuhan berkata seperti itu? Adakah nggak ada lagi bahasa yang lebih baik daripada itu? Nggak ada. memang sudah seperti itu. Bah, Bagaimana tidak. nanti kita dihukum, dimasukkan ke api Bukan. neraka? Indah Tuhan itu. mengajarkan Bagaimana nanti kebaikan. kita Tunggu kalau dulu. dimasukkan ke api Tunggu dulu. neraka? Tuhan Bayangkan itu. seharusnya tunggu dulu. Siapa Tuhan yang suka itu berzina, bukan masalah itu. lapeknya disorong pakai Bukan. besi kalau Bukan itu. di Islam. Tunggu, Iya kan? Itu, sebentar. itu. Tuhan seharusnya mengajarkan, memberikan kebaikan kepada manusia. Salah satu perkataan, ya, perkataan yang baik-baik terhadap manusia. Tetapi Tuhan berkata pun nggak baik, memuaskan birahi, menyingkap aurat, zakar, keledai. Cuman kayak gitu. Itu- Baik nggak? itu cerita. Nggak ada yang lebih indah lagi, lebih baik dari itu gitu. Nggak ada. Nah, Kenapa karena ada kalian kata-kata nggak yang lebih mengerti baik? arti itu. Hah? Kalian Apa? kan nggak mengerti, kalian nggak seminar. Mengerti cuman itu sebuah Kalian nggak kata, tahu artinya. sebuah kata. Nggak ada yang lebih bagus Blender lagi coba, daripada itu. Blender, Nggak aku ada. mau kutes kau. Coba kau mengaji dulu satu pasal. Mengaji kau dulu. Ngaji aku, nggak aja. Ngapain Coba kau kau ngaji? dulu, makanya jangan Kenapa? kau sok-sok kau Orang membaca aku Alkitab Islam kami, aku. Orang kau aku Islam aku. hukummu aja tak kau bisa hafal. Orang Coba aku kau Islam ngaji, aku. ku dengar. Enggak, aku tanya. Coba Indah kau nggak? ngaji dulu. Kau tadi mengatakan indah. Kau coba dulu mengaji. Kenapa? Kalau Kenapa kau kau bisa Islam? ngaji, Kenapa? hebatlah kau lari ke Alkitab kami. Perlu kutunjukkan sama kau Ini ngajiku. bukumu pun Nggak kau perlu. nggak bisa baca. Nggak perlu. Sekarang Coba kau hafal. sebuah kata Satu pasal doang. Tuhan menyingkap aurat. Coba kau baca dulu Quran surat keledai. apa ya? Itu sekarang kita Quran bahas. surat Indah, Al-Maidah gua bilang. ayat 55. Coba Nggak kau perlu. ngaji Nggak dulu. perlu kau baca. Ngapain? Ayo. Tunjukkan sama kau. Pasti kau botol. Pasti kau botol. Pasti kau nggak bisa. Terserah kau. Kenapa rupanya? Coba. Terserah. Makanya Aku jangan tadi coba mau kau mengatakan- lari ke Alkitab. Bukumu aja kau nggak bisa. Kenapa kau bilang Coba. indah tadi? Coba Kenapa kau bilang dengarkan. indah? Hah? Coba. Kenapa kau bilang indah? Iya, Kalau ku ngaji dengarkan pula. dulu kau ngaji. Kami Islam dari kecil disuruh Kau ngaji. dengarkan memang. dulu kau Nggak ngaji. Bisa nggak kau baca Anak-anak Alkitabmu? kecil semua udah hafal Bisa nggak ngaji kau kau. baca Al-Quranmu? Kecil Nggak bisa kan? kan? Kecil. Tapi itu Makanya apa? Alkitab Kecil kami kali indah. toh. Semua kami bisa baca. Kecil Mulai kali dari toh. Kejadian sampai Wahyu bisa kami baca. Kau dari mana? Nah, itu. Ngarang aja kau. Coba. Aku Krios Moto, coba dulu. Baca dulu Quran surat Al-Maidah 55. Innama Bisa nggak? waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimunas salata wa apa nah? Kang hafal. Apa itu? Ada yang hafal nggak? Itu Aku artinya. hafalan saya sampai situ aja. Terus kenapa dengan Jadi ayat? gitu sayang. Itu kan artinya bagus itu. Ya itu kan lu suruh baca Jadi tadi kami ya, surah apa Alkitab itu? kami ngerti kami semua artinya. Al-Maidah Ngerti kami 55 kan itu semuanya. bedarnya. Kubacakan, kubacakan. Ya. Kubacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yasfa'u indahu illa bi izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasya kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Keluar kok, keluar. Sadaqallahu Artinya? alazim. Masya Allah. Ya bagus, terima kasih. Artinya, Kepanasan nggak? aku senang mendengarkan. Artinya, Blender. Kan? Artinya, Panas iblisnya kan? enggak. Senang hatiku mendengarnya. Aku suka mendengarkan orang ngaji. Nah itu beda kan? Ibu Darni ini beda. Ah, coba artinya apa say? Blender. Ya artinya ya bagus-bagus. Gak ada bu ada. Enggak ada yang bagus. Demi Iya, Al-Quran yang penuh hikmah. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar salah seorang dari rasul-rasul dan seterusnya benar nih. Itu artinya kayaknya sih. Baca dengan jujur, jangan berdusta ya. Berdusta berbohong.
Hukum ke-9. Jangan kenapa bersaksi ayat dusta. itu? Enggak, kenapa emangnya? Tapi kalau ini loh, Aku ingin tahu apa bentar nih, isinya. bentar dulu Bandi. Kalau pendeta disuruh baca original text Bible yang nggak ada yang bisa benar nih. Ya, sekarang kita baca yang kita pegang dong. Ya Yang kan orang original kalau Ibrani, orang text. Ibrani lah itu. Original Enggak, text-nya kita ya. kalau kita orang Indonesia, kita udah ditranslatekan bahasa Indonesia. Kita bahasa Indonesia aja kita baca. Gak usah kita pergi ke Ibrani, ke Inggris, ke Jawa, ke Barat. bisa tuh. Bang Blender bisa Ibraninya tuh. Apa artinya tadi blender? Aku ingin tahu, Bang Handi. Translate dulu. Anokhina Edonai Alohai Pancioten Bangki. Nah, Bukan. Quran surat Al-Maidah ayat 55 tadi. Apa artinya? Tadi sudah indah dibacakan. Terima kasih. Aku suka. Ini sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman yang menerikan sholat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk kepada Allah. Itu artinya. Terus, kenapa terus? Nah, Betul itu? nah Ya iya, iyalah betul itu. Al-Maidah 55 itu. Quran surat Al-Maidah. nah iya. Lima kan? Oh itu. Oh sekarang aku mau satu lagi. Aku kan mau belajar. Aku mau belajar. Sekarang satu lagi. Quran surat Ali Imran 55. Aku yang mau Bang Tahta yang baca. Karena Bapak Bang Tahta kan Ustadz. Pasti indah kalau ku dengar dia ngaji. Iya kan Bang Ustadz? Ya enggak ya kamu. Oke. Langsung dengar artinya. Allahu ya Isa. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Musa, "Inni mutawafika." Aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku. Wa rafi'uka, dan mengangkatmu ila wa mutahhiruka minal ladina kafaru, ya. Dan serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir. Nah, terus Enggak, Ali Imran 55 tak dia minta. Mengenai Nabi Isa itu, mengenai mutawafika. iya, irqal Allah ya Ali Isa, Imran. mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina tabauka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Summa ilayya marji'ukum fa ahkum bainakum fima kuntum fi tahtalifun. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku hidup-hidup serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir yang ingin membunuh kamu dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir." Siapa yang mengikuti dia? Dia diutus untuk Israel, wa rasulan ila bani Israel, hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Nah, terus? Udah? Ya sudah. Udah. Berarti Jadi di kami ayat benar itu nih kan intinya gini katanya- benar nih kami muslim itu dari kecil harus wajib bisa membaca original teks. Karena kalau kami sholat nggak boleh baca terjemahan. Kalau di Kristen mohon maaf ya, mas paling 1-2 orang pendeta itu bisa membaca original Ya. teksnya. Jadi pendeta itu hanya menikmati terjemahan, termasuk Ibu Darni jemaatnya. Dan mohon maaf Bu Darni, terjemahan itu banyak yang keliru, tidak sesuai dengan original teks. Jadi Anda ini penikmat salah terjemahan gitu loh Bu Darni. Nah, terus Bang Andi, Hosea Ya, nggak apa-apa, nanti kan- lupa kita. Hosea tadi. Hah? Hosea 1 nomor 2. Ini tapi sudah kujawab. Hosea itu menggambarkan dosa Israel terhadap Tuhan. Karena bangsa Israel itu dulu penyembah berhala bersundal, ibaratnya seperti itu. Jadi mereka diumpamakan bersundal. Bangsa-bangsa Bukan itu Bu Israel itu Darni. bersundal. Kok Tuhan Itu Anda? artinya. Bukan itu. Kok Tuhan Anda mengeluarkan Iya, kata-kata itu- kok? Entar dulu saya belum selesai. Kan Tuhan Anda Yesus nih, menurut Anda Yesus yang berfirman di situ. Kok tega-teganya ini Yesus berfirman mengeluarkan kata-kata kotor, menyuruh orang kawini perempuan sundal gitu loh maksudnya. Kotor loh itu kata-kata kan- Bu. Enggak, yang saya dengar Itulah sangkin kotornya. Enggak Bernani, yang saya dah ngerti Hosea 1 ayat 2 itu ya bertentangan dengan Imamat 21 ayat 7. Di Hosea 1:2 diperintah untuk menikahi sundel. Sedangkan Imamat 21 ayat 7, janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal. Nah, kan bertentangan. Sedangkan di Iya, Hosea tapi kan- diperintah. Iya. Di Imamat Iya Pak Ustadz, kalau udah. Nah, sudah. Kalau di Hosea itu kan menggambarkan orang-orang bersundal pada saat itu. Jadi mereka dihukum gitu. Gitu. Itu
maksud dari sejarah Iya, itu. terus kalau Imamat 217 larangan menikahi perempuan sundel dan perempuan yang janda. Jadi dilarang perempuan janda itu dinikahin. Di Hosea diperintah, di Imamat malah dilarang. Bahkan ditambah lagi juga perempuan janda tidak boleh dinikahin. Ya. Imamat 21 ayat 20. Ayat 7. Mana Ayat ada? 7. Ayat 7. Salah tulis gua. 1 ayat 7. Kudusnya para imam. Ya, ini judulnya kudusnya para imam. Ayat 6 dulu. Ayat 5. Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya, dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya, dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya. Ayat 6. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya, dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya, karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Oke. Ayat 7. Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya, atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, karena imam itu kudus bagi Allah. Ya, yes, mantap itu. Kalau boleh imam itu mengambil istri yang perawan dong, yang suci, karena dia akan memegang kekudusan, kesucian ibadah itu. Berkali ayatnya. Itu sayang. Berkali gitu ya. Artinya gitu, kalian aja yang sesak selalu mengartikannya. Berkali ayatnya ya, kok bisa kayak gitu ya? Aduh, Blender jangan tipu-tipu lah. Aduh, kok terkejut hukum aku, ke-9, Ayat jangan bersaksi dusta. Ih, benar ini, seorang imam itu harus kudus. Dia harus ngambil istrinya yang perawan lah. Kalian pun Wow, lucu. ada perawannya. Iya dong, yang gadis yang suci lah diambil pasangannya. Oh, berarti janda namanya nggak dia laku mau. ya? Janda nggak laku. Ya enggak apa-apa. Aku enggak rendah hatiku. Oh, enggak. Namanya Aku juga sudah perintah aku bukan Tuhan bilang seperti itu. Aku kan nggak bilang Nggak itu. apa. Aku perasa. Biasa aja lah. Blender. Ini Bu Darni sedikit pun nggak tersinggung karena ini perkataan Tuhan loh. maksudnya kan Kita aku sebagai menjadi janda orang harus yang- tahu diri dong. Iya. Tahu diri kan lah. Di Kristen kan nggak ada janda. Mana ada janda Kristen? Ada banyak kami janda. Cuman, tapi nggak ada janda. Aduh, bingung juga aku ajaran ini semana ini. Janda maksudnya sudah mati ditinggalkan suaminya. Jadi nggak Atau boleh kawin lagi tuh? yang ditinggalkan. Ya kalau sudah janda ditinggal mati boleh dong. Oh, boleh. Tinggal boleh. Kayak aku kan udah mati dia. Boleh. Oh, boleh menikah lagi, boleh. Bisa aku kawin lagi. Oh, Bisa kan udah meninggal suamiku. Oh, di mana ayatnya itu? Ada ayatnya itu? Mana ayatnya? Oh, Ada. kan udah dibacakan tadi. Oh, ada. Boleh bercerai kecuali Oh, dia apa? Kan Iya, sudah boleh tadi dibilang. Tapi menikah lagi nggak boleh. Berzina dan mati. menikah lagi kan nggak ada kan? Boleh Udah. menikah lagi nggak ada? Udah bisa menikah lagi aku kalau sudah mati suamiku, kalau berzina suamiku, udah pergi dia kan bersama pasangannya. Aku Iya. udah boleh. Iya, di mana aturan itu boleh menikah lagi? Ada. Kalau janda, laki yang menikmati, boleh menikah lagi? Ada. Ya, dibuat Mana tak ada, tapi kan itu larangannya loh. Ya mana ayatnya boleh menikah lagi? Dicari lagi ayatnya lagi. Ya enggak, soalnya ada janda juga ini. Kita ada sudah Kristen. selesai tadi di Bukan, tentang ini di sekarang tentang ada janda perceraian. Kristen. Ini ada janda Kristen. 1 Korintus 7 ayat 11. 1 Korintus. Masalahnya ada janda Kristen yang suka sama aku. Enggak apa-apa lah. Kalau Jangan mau nanti dia jangan jadi menjadi masalah muslim, sama aku. boleh Maksudnya lah. jangan Nggak jadi masalah apa-apa. sama aku gitu loh. Kan dia kan janda Kristen. Kalau Iya, dia mau menjadi Islam kepada Iya, Blender, Mak, kan jangan boleh gitu. kau kawinin Makanya mau istri tanya dulu. kedua. Itu nanti pembahasannya nanti, maksudku boleh nggak? Jangan ada masalah nanti gitu loh. Coba. Ya, kecuali dia kalau dia udah keluar dari Kristen, tetapi kalau dia masih di dalam kekristenan, kalau dia janda udah meninggal suaminya, boleh dia kawin. Itu konteksnya nanti. Ini kan dalam masih bertahan di Kristenan itu cemana? Coba gimana kalau bertahan di Kristen? Itu tadi, kalau dia sudah dipisah dengan suaminya meninggal, dia kan udah janda nih. Udah boleh dia kawin lagi kepada Ya, mana laki-laki ayatnya? lain, tapi yang Mana single ayatnya? juga. Mana ayatnya? Biar jangan masalah.
Itulah peraturan di sidang itu gitu. Ayatnya. Ayatnya mana boleh kawin lagi? Bingung. Tunggu, aku carikan. Dicari lagi. Bukan bingung. Kadang kita kan terlalu banyak ayat ini. Kita kan bukannya profesor. Kita umat biasa loh. Iya. Namanya kita orang awam. Orang awam ya nggak mungkin lah hafal Alkitab. Sikit-sikit boleh lah. Bang Juma hafal walaupun muslim. Iya. Kan paling satu di antara sejuta orang Islam seperti Bang Juma. Ya enggak? Sugi. Ya tapi kan Bang Juma sendiri di antara berjuta-juta orang. Muslim itu dipenuhi Roh Kudus, banyak yang hafal. Ya, iya, betul, kan betul. kalau kami umat Kristen nggak disuruh menghafal, tapi kami pelaku firman, Alasan pelaku. itu alasan itu kalau udah hafal pura-pura gitu. Aduh. Dicambuk aja kalau ada pertanyaan, dicambuk ha. Kalau udah hafal alasannya, memang kami udah dituntut dihafal. Ya, jangan dialog, dibuat mainan sama Ustaz Sugi sama Bang Juma dengan dalil-dalilnya nanti. Nggak bisa melawan. Enggak. Itu bagi orang-orang yang bodoh nggak tahu menjawabnya. Yang nggak belajar iyalah gampang. Gampang kalian tipu-tipu. Kalau kayak kami ini mana bisa kalian tipu. Ya. Bang Juma, Ustaz Sugi tinggal ngeluarin. Musuhnya masih cari. Aduh gimana? Buang-buang waktu. Ini dia pelaku firman. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lamban untuk berkata-kata, dan juga lamban untuk marah. Ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya mendengar saja, tetapi jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Itulah kalau tidak pelaku. Kalau kok pelaku firman itu udah dibaca, dilakukan. Masa mana tadi diminta berinder itu udah nyambung Sweet, indah kan Pak Ustaz. Ayat lain yang kamu jelasin. Mana tadi yang ditinggal suami? Tapi pelaku firman. Kami dibilang nggak disuruh menghafal, tapi pelaku firman. Bukan itu tadi minta apa Bang Blender itu? Mana ayatnya janda boleh menikah lagi? Ayo. Aku yang cari pelaku firman loh. Kok janda pula? Kan ditanya Pak Ustadz mana dalilnya pelaku firman? Kan kata Pak Ustadz, ya aku cari dong. Lagi. Coba. Ya, gimana mau melakukan firman kalau nggak tahu? Ayo. Loh, melakukan firman kan sudah kita dengarkan di dalam Alkitab. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan menyembah berhala, jangan menyebut namanya sembarangan, hormati orang tuamu, menguduskan hari Sabat, jangan mengingini istri orang lain, jangan berdusta. Udah. Bukan gitu. Untuk menghormati kita. Itulah kehendak Bapak itu. Itu kehendak Bapak kan sudah ku tahu ini. Waduh ini. Sekarang aku menjadi pelaku. Sebentar dulu. Diam dulu Durgandini. Nanti lawan Bukermi siapa tadi? Wanita tadi Bukermi siapa? Burgandi. Enggak yang tadi itu, yang perempuan yang tadi itu. Dearni nama aku loh. Oh Darni tadi. Ya gitu juga. Gini loh, jangan dibuat alasan nanti kalau tidak hafal. Enggak lah, kami enggak dituntut hafal gitu. Seharusnya bagaimana sekiranya kitab sendiri itu lebih menguasai daripada orang agama lain gitu. Kalau kalian enggak, Islam malah seperti Bang Juma, Ustaz Sugi malah lebih menguasai. Gimana? Alasannya kami tidak dituntut untuk menghafal, Pret. Iya Pak Ustadz, boleh menghafal, lebih mantap. Tetapi kan lebih bagus pelakunya Pak Ustadz. Bagaimana mau melakukan? Udah nih misalnya contoh nih ya, mati lampu. Internet tidak ada semua,
selama 2 bulan penuh, mati lampu. Bagaimana cara pendeta mengajarkan nggak ada yang menghafal? Ya, waktu hidup lampu membacalah Wak Anton. Misalnya ini dalam 2 bulan nih mati lampu, nggak ada internet, gitu ya? Nggak ada yang Ya. bisa menghafal. Gimana Nanti itu cerita? setelah 2 bulan kan hidup lampu. Ya 2 bulan Belajarlah nggak lagi beribadah. 2 bulan nggak ibadah. beribadah juga. Pasti kan ingat-ingat sedikit apa ingat perbuatan sedikit. baik yang harus kita kerjakan. Iya toh. Yang ingat-ingat aja perpuluhan, Itu begitu. ingat-ingat. Ya udah, ingat-ingat. Puluhan juga kalau ada Terlalu. Bu. Kalau nggak ada nggak dipaksa. Cukup. Kalau nggak cukup. adanya, Cukup. Terlalu. kan indah kan ajaran itu. Coba Ayatnya bayangkan. mana ayatnya tadi? Boleh menikah. Mana? Yang janda boleh Iya. boleh menikah gitu. Iya, udah ada nih salon nih ya. Coba tunjukkan dulu. Aduh. Tadi udah selesai kita perceraian. Iya, Kembali ada lagi. Ada kebetulan ini ya. Yang lain lah. Ini- Kalau itu sudah Jangan barang jadi tentu masalah. udah Jangan boleh jadi- menikah kalau sudah Iya. mati istrinya, Jangan, suaminya. makanya jangan, ini lakinya udah meninggal. Katanya nggak boleh, mana ayatnya kira-kira coba. Sudah boleh mengakawin kalau sudah meninggal jangan loh. nanti nikah sama pendeta, nanti tahu-tahu kayak gini masalah pula. Makanya coba mana ayatnya. Ya, kawin dengan yang single juga lah. Jangan yang punya istri, Ya, punya suami, ini jangan. udah mati, suaminya udah meninggal. Jadi tinggal Iya. janda. Udah boleh. Ya makanya mana ayatnya, jangan pula nanti kena gas sama pendeta. Bang, ini pencarian nih. Pencariannya data jumlah perceraian di Pengadilan Negeri Manokwari nih. Tuh. Ada 9.800 perkara. Masuk neraka semua itu karena melanggar perintah Tuhan. Iya dong. Banyak kali, Nggak banyak bisa. kali isinya neraka gara-gara aturan itu ya. Wih, banyak kali neraka nanti manusia kalau nggak bertobat. Gimana Ya sih? bagaimana mau bertobat Siapa udah yang melanggar? membunuh? Tapi begini Bu Darni Bang Andi. jawabannya. Ya ini dengerin saya dulu. Tunggu, 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Penipu, pendusta, bercabul, banci, itu nggak boleh di surga. Itu. Nggak Gini loh Bu boleh di Darni, surga katanya. kalau Kristen itu memang nyaman dia, boleh melanggar boleh melanggar. Kan yang penting percaya Yesus mati di tiang salib menebus dosa. Kau udah ditebus dosanya Bu Darni. Kan dulu. Nggak gitu juga sih. Ah, salah itu. Kita nih kan sudah ditebus Bang Andi dengan darah yang suci yang langsung datang dari surga Bang Andi. Mana ada darah yang suci Bu Darni? Ada. Tunggu dulu. Setelah sudah kita ditebus dengan darah yang suci itu, masa aku masih mau juga melacur, membunuh, merusak bumi, melakukan banyak kejahatan, menjamret, begal, membunuh orang di tengah jalan, lalu kucampakkan, kurampok semua barang-barangnya. Nggak mungkin lagi aku kayak gitu kalau sudah aku mengikuti Yesus. Gitu maksudnya loh Bang Andi. Aduh, pokoknya indahlah ajaran Yesus. Indah bagaimana? Nah, itu. Indah bagaimana? Iya dong. Jadi- disuruh kita agar selalu Jadi begini Bu melakukan- Darni. Jadi mute dulu Bu Darni. Jadi Matius 19 nomor 6 itu ya, sama Markus 10:09 gitu ya. Saya bacain aja ya. Tidak boleh orang yang sudah mereka, sebentar biar saya nggak ngarang. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Ini perintah Tuhanmu nih. Artinya siapapun yang bercerai pasti melanggar perintah Tuhan. Melanggar perintah Tuhan sanksinya adalah neraka. Tapi ada solusinya. Kalau Anda ingin ya bercerai daripada kalian suami istri boleh, kecuali karena zina. Jadi kalian Kristen-Kristen nih kalau mau bercerai berzina aja nggak apa-apa. Ada kok solusinya itu. Tapi selain perceraian karena zina, nah itu neraka tempatnya. Kita lihat Bang ya. Andi ayatnya. Dapat. Ah, Dapat ayatnya tadi yang janda boleh menikah. Ini. Ya, Iya, kalau katanya, janda boleh menikah, ditinggal mati. Yeskiel 44 enggak ditanya si Blender tadi. udah dijawab ada itu. Ini ayat 39. Seorang istri terikat kepada suaminya selama suaminya hidup.
Tetapi jika suaminya telah meninggal, ia bebas untuk menikah dengan siapa saja yang dikehendakinya, asalkan di dalam Tuhan. Yes? Itu kalau Oke. ditinggal mati Bu Darni, ditinggal mati. Iya. Kalau janda meninggal mati lah. Iya. Boleh. Tapi Itu selain itu masih boleh juga, kecuali zina boleh. Tapi ingat, kalau Anda bercerai masih hidup dua-duanya, terus menikah lagi, Anda berzina selamanya kan gitu. Yes, betul kali. Waduh, parah kali Iya tuh pendeta yang Secara kawin 2 logika kali. Lah, supaya patuh manusia itu kepada perintah Tuhan itu, harus dibikin peraturannya dong. Kalau Buset enggak dah. macam binatangnya manusia ini. Ya, kalau tidak ada peraturan Bang Handi, kita manusia ini seperti binatang. Iya enggak? Bagaimana itu? Banyak udah loh. kau lalak kawin-kawin aja, Bu Darni, Bang Handi. Iya. Oh. Banyak loh artis-artis, tokoh-tokoh masyarakat Kristen itu menikah 2 kali. Jangan lihat yang salah-salah. Lihatlah kebenaran. Kalau manusia beribu-ribu, berlaksa-laksa manusia di muka bumi ini, makanya Tuhan memberikan perintah agar manusia turuti. Siapa yang menurut berarti kita umat Tuhan. Siapa melanggar berarti kita menantang dia. Begitu Begini aja Bu saya. Darni, tolong Anda. Jadi di dalam Bibelmu itu kalau ditinggal mati tidak boleh menikah dengan orang lain, harus dengan saudaranya laki-laki suaminya itu. Ulangan 25 ayat 5. Kan sudah aku baca Pak Ustadz, barusan. Nah, katanya Seorang istri terikat. Iya dengar, seorang istri terikat kepada suaminya selama suaminya hidup. Bebas nggak? Boleh menikah dengan siapa saja. Tetapi jika suaminya telah meninggal, ia bebas boleh menikah Dengan kepada siapa? siapapun, tetapi di dalam Tuhan. Enggak, coba baca Ulangan 25 ayat 5 coba. Ini Yesekiel beda, ada lagi ayat yang lain. Gimana sih beda dong kitab kamu juga? Iya. Ayo. Yang ku baca tadi Yesekiel 44 ayat 39. Nah, sekarang baca Ulangan 25 ayat 5. Ulangan 25 ayat Bingung lagi. Yeskel itu perjanjian itu kan lama sudah kita baca. masih berlaku Bu. Hah? Nanti kalau Yeskel masih berlaku, Ulangan 24 ayat 1 berlaku juga tuh Bu. Boleh cerai itu Ulangan 24 ayat 1. Iya, ini kan Yeskiel. sejarah para nabi harus dicatat dong. Waduh, itu burukan Makanya nggak semua boleh ini. nih. Ini tubrukan semua Bu. Mbak Bro, dia yang menguntungkan dipakai. Saya perpuluhan Lewi dipakai. Kalau merugikan enggak gitu. Iya iya. Di perpuluhan kalau ada uangmu boleh, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nah itu, ya, bukan dipaksa perpuluhan. Kalau dia tukang becak nggak ada penghasilannya, makannya pun terancam, gimana mau kasih perpuluhan? Nah itu. Tapi yang paling parah Bu Darni ini loh. Saya banyak kasus Bu Darni ya. Tidak ada solusi. Solusinya hanya zina. Ya contoh tadi itu ya. Kalau ada perempuan itu sebenarnya di Kristen, mohon maaf ya, itu harga hak asasinya sebagai perempuan itu nggak dihormati. Contoh ya, kalau perempuan sudah punya suami di Kristen nih, suaminya pemabuk, pemain judi, tidak punya kerjaan, suka mukul istri gitu ya, itu nggak ada alasan perempuan ini boleh bercerai. Ada solusinya. Nggak ada solusinya. Ada solusinya. Apa? Kembali ke rumah orang tua masing-masing. Oke, status Bisa perempuan dulu ini, dong. tar dulu Mbak Dani. Status perempuan ini masih istri. Masih istri dia Masih dong. istri selamanya. Kalau laki-lakinya nggak berubah selamanya. Iya, nggak boleh kawin. Itu dia peraturan. Itu artinya hak asasi manusia ini loh. Perempuan ini. Enggak lah. Loh, Enggak. contoh Ibu Buktinya- Darni nih. Contoh saya kembali lagi ya, maaf ya Bu Darni ya. Anak ibu perempuan. Punya suami kayak gitu. Udah dipisahkan. Pisah rumah lah, tapi masih status suami istri. Anak ibu masih 20-25 tahun lah misalnya. Tentu manusia normal begitu. Apa bisa tahan tuh bertahun-tahun? Tidak cerai-cerai. Nah, Karena aturan. Tidak boleh menikah lagi karena aturan. Kan itu namanya nggak ada solusi gitu loh. Kasihan perempuannya loh. ya memang harus begitulah. Nah, salah satunya Bu harus, salah satunya supaya bisa cerai, sebagaimana anjuran Matius 19 nomor 9 tadi itu, suruh lakinya aja berzina. Selesai sudah. Indah banget Bibel itu, indah banget. Gitu. Yes, memang indah loh. Bukan indah, kasihan perempuannya. Anak ibu lo kasihan. Buktinya
Ini Ibu Darni sudah merasakan keindahan tuh di Bible ini dan ajaran Yesus. Kan hak ibu sebagai perempuan itu loh ditindas. Nggak apa-apa, memang harus seperti itu. Karena buset supaya Harus ditindas. anakku tadi kan udah ada nih. Nah, anakku tadi sudah ada. Ya, nanti kalau aku kawin lagi, kalau anakku perempuan bisa nanti disetubuhinya lagi buruku ini tadi. Karena Enggak, ada bukan darah begitu, dagingnya. Bu. Laki-laki Kristen ini, laki-lakinya ini yang merdeka, dia bebas dia. Ya udah, tetap dia Nggak boleh, istriku. di laki-laki pun nggak boleh seperti itu. Itu buktinya. kalaupun dia mau menikah lagi, itu keinginan dagingnya, itu berarti udah melawan dia. Melawan keinginan roh itu. Kalau keinginan roh itu, kita disuruh agar selalu saling setia kepada pasangan kita. Nah, itu. Saling mengasihi, saling menyayangi. Daging, jual daging. Daging lagi. Ya memang Daging begitu lah. sayang. Daging lagi. Di atas daging, di bawah daging. Ada daging semua. Bang Handi, coba nilai. Ada satu keluarga nih. Dia ini mulai dari muda sampai tua mereka selalu bersama. Dengan di tetangganya ada 5 kali kawin, anaknya berceceran di mana-mana. Mana Bang Handi yang menilai itu? Nilai berapa kau nilai mereka dua keluarga ini? Ya bagus lah, tidak cerai bagus. Tapi rukun-rukun selalu. Kan ini namanya kita bicara ini, Bu. Kita ini studi kasus, mencari solusi. Yang aman-aman lah. Tapi ini kan tidak menutup kemungkinan kasus ini terjadi. Di Islam, di Kristen juga terjadi kayak begitu. Kalau di Islam kan solusinya ada. Di buku nikah jelas 3 bulan berturut-turut suami tidak memberikan nafkah lahir batin kepada istri. Apabila suami memperlakukan istrinya dalam seperti tadi KDRT apa itu dan seterusnya, ya istri boleh mengajukan cerai ke pengadilan agama. Kalau di Bible nggak ada. Apabila suami begitu Bang. tidak ada. Ibu paling ngambil anak ibu bawa pulang ke rumah istirahat. Ya, tidak terpenuhi nafkah lahir batin, menderitalah dia. Karena tidak boleh cerai dengan aturan ketat tadi. Contoh, Gitu loh. Bang Handi, contoh seperti adikku si Ica Nenggolan. Kan dia sudah berpisah sama suaminya kan? Nah, Kan berarti ada anaknya ini, perempuan. berpisah itu kenapa Tunggu dia dulu. berpisah? Ntar dulu. Si Ica berpisah kenapa? Aku nggak tahu. Berarti nggak ada tahu ya. ada Coba persinahan kasih dong. tahu. Ada persinahan dong. Enggak. Dengar dulu. Nah, Karena kenapa cerai. Ica sampai hari ini? Tunggu dulu. Kenapa si Ica sampai hari ini bertahan tidak mau menikah? Karena dia masih patuh kepada perintah Tuhan. Masih dijaganya lapeknya itu, nggak menggatal dia. Bukan Iya kan? masih itu, Nah, maksud, bukan itu yang saya maksud. Ica ini sama suaminya ini, Bu, Ica sama suaminya cerai resmi apa cuman pisah rumah? Karena kami di kekristenan nggak bisa bercerai, nggak ada resminya loh. Nggak Berarti tahu dia masih jadi status apa. berarti dia masih Hukum status negara nggak tahu ya. dulu. Jadi menurut Anda Ica ini masih status istri orang? Masih status istri dari suaminya dia dong. Oh, belum cerai. Masih. Iya, nggak bisa di Kristen memang dia masih tetap status apa? Kecuali nanti didengar si Ica suaminya itu kawin lagi, baru. Enggak. Ya kalau kawin lagi melanggar juga tuh suaminya nggak boleh. Harus zina dulu. Suaminya yang berdosa, si Ica enggak. Tunggu, si suaminya yang berdosa karena dia menduluankan dosa itu. Si Ica kan tenang dijaganya dirinya. Kalau suaminya duluan kawin lagi, si Ica sudah bisa. Kan nggak Karena boleh dia kawin tidak- lagi, Bu. Nggak boleh kawin Dalilnya lagi. di mana dalilnya? Kan Dalilnya tadi mana? dibilang kecuali berzina salah satu boleh bercerai. Oh, berarti suaminya Dia nikah kok udah berzina nikah dia. jadi suaminya Ica suruh zina dulu. Begini Bu Darni. Jadi suaminya si Bukan Ica disuruh. Nah makanya mereka harus diusahakan harus bersatu. Nggak boleh dikatakan digaji dulu itu supaya kawin supaya berzina dulu. Enggak. Harus mereka bersatu. Harus ditenangkan hati mata batinnya supaya nanti si anak merasa bahagia. Dia tetap mempunyai satu bapak satu mama. Ke situ larinya. Ini kok mikiri dosa ya? Aneh, mikiri dosa ya. Tapi dosa udah ditebus. Kemana-mananya. Sia-sia lah penyaliban Yesus. Nggak kalian hargai penyaliban Yesus tuh. Kok mikiri Wah, dosa? kembar. Oke. Kok dosa aku dipikirin terangkan. tadi dosa-dosa. Nah. Tapi dosa sudah ditebus. Kemana-mananya. Iya kan sudah ditebus Bu Jadi, Darni ini. kok mikirin Ibu Darni dosa harus ini? tetap setia kepada peraturan-peraturan. Nggak boleh aku melanggar-langgar. Aku setelah sudah ditebus, aku nanti akan mendapat Ya, hidup kalau yang melanggar kekal. aturan berdosa.
Kalau aku tidak menerima penebusan, berarti aku mati langsung dibakar ke api neraka. Contoh kayak teman-teman Islam kan menolak Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun kalian berbuat amal, karena kalian menolak Yesus, jika nanti Bukan itu Yesus konteksnya. datang hari penghakiman, Kalau kalian melanggar tinggal dimasukkan ke aturan. neraka Enggak, gitu. Gitu kalau kami. kalian melanggar aturan berdosa. Ya. Melanggar aturan kalian berdosa. Maksudnya penebusan itu seperti ini loh. Kan udah ku terima Yesus dan Tuhan dan Juru Selamatku. Jika nanti aku mati, aku akan menerima hidup kekal, bangkit lagi aku. Bukan Tetapi yang kalau kalian kan itu Jangan artinya dulu penebusan. Kalau kalian kan menolak Dari tadi Yesus. kan bahas dosa. Sedangkan dosa sudah ditebus. Jadi kalau melanggar aturan itu kemana konsekuensinya? Bukan seperti yang ditebus itu hukum Taurat, hukum kutuknya itu yang ditebus. Nah, kita ini sudah diperdamaikan kepada Allah. Udah. Nah, sekarang kita ini sudah mengimani Yesus Juru Selamat kita. Setelah sudah kita imani, kita harus tetap dong di dalam rambu-rambu lalu lintas, di dalam hukum-hukumnya gitu. Kasihan Yesus itu disalib, sia-sia jadinya penyaliban itu Kok kasihan kita yang harus dikasihani karena kalian menolak Yesus. Iya, tapi Kami sudah menerima Dia. dosa Kalau sudah kami tebus. nanti mati akan dibangkitkan Yesus. Kalau kalian, maaf ya, kalau kalian kan menolak Yesus nih. Nah, kalian Menolak nanti apa? mati walaupun kalian berbuat amal, mati dan dimasukkan ke neraka langsung gitu. Kalau di kami ini kasihan Kristen. Yesus disalib itu kasihan lah, nggak aja, sia-sia. Enggak. Cerita Memang dosa-dosa, sudah- itu berarti karena- ada dosa lagi, kalian ada dosa. Bukan. Itu Itu karena mananya? kasihnya kepada kita. Hah? Aduh, kasihan kali Yesus tuh. Aduh, matilah aku tersiksanya dia tuh. Aduh. Menurut saya yang nolak Yesus itu Kristen malah. Coba, hidup yang kekal itu mentuhankan Yesus atau mengaku Yesus sebagai utusan? Coba, hidup yang kekal di surga itu. Hidup yang kekal itu kita menerima Yesus Juru Selamat Pakai dan dalil, melakukan pakai dalil. perintah-perintah. Inilah hidup yang kekal, coba. Hah? Ya, kita baca ayatnya. Ya, baca. Gimana? Yohanes 17. Yohanes Iya, coba. 17. Jadi hidup yang kekal itu mengaku Yesus sebagai Tuhan apa sebagai utusan di ayat itu, coba. Oh, sekarang ganti topik ya, ganti topik. Nah, Tadi ya, sudah coba. selesai. Ku apa dulu? Ya, Ku checklist selesai. dulu, ku Tapi checklist. jangan- Ini beres. Cut, cut. Tanda tangan. Belum beres Taken sebenarnya kontrak. tadi, tapi Udah. udah lah, lanjut pening kita. Belum beres sebenarnya, lanjutlah yang lain. Sekarang Pening. apa judulnya? Judulnya apa? Bahasan kita. Siapa yang mengimani Yesus yang sebenarnya itu siapa? Benar itu Budar. Siapa yang mengimani? Ntar dulu Budar nih, ganti topik, ganti suami. Lanjut. Jangan. Aku boleh, udah mati suamiku. Coba. Hidup yang kekal itu kalau ingin percaya ke Yesus sebagai apa? Kalau ingin hidup yang kekal. Apa hidup kekal itu, gitu ya? Apa Ya, iya, hidup kekal kekal itu itu? enggak? Kalau kami hidup yang kekal itu, bagaimana supaya kita peroleh hidup yang kekal? Langsung pakai dalil. Kami umat Kristen, kami umat Kristen harus percaya kepada Yesus Juru Selamat. Sebagai- Yohanes, Tuhan dan Juru Selamat. Ya silakan pakai dalil. Inilah hidup yang kekal. Mereka percaya kepadaku sebagai juru selamat. Itu di mana dalilnya? Yohanes 11 ayat 25. Ya coba baca. Oke. Nah. 11 ayat 25. Ya, bentar ya. 22. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. percaya kepada Dan setiap aku. orang yang hidup, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada aku tidak akan mati selama-lamanya." Oke. Percayakah engkau hal ini? Oke. Itu dia. Sekarang percayanya Yesus ngaku apa dari dulu itu? Ngaku Tuhan apa sebagai utusan Tuhan? Dia sebagai utusan juga yes, Tuhan juga yes, Juru Selamat juga yes. Nah. Ya sudah. Ya sudah. Kami berarti Kristen ngaku melakukannya. dia sebagai apa? Sebagai utusan kan? Tuhan dan Juru Selamat dan juga utusan. Oke, Itu namanya. Tapi utusan bukan seperti nabi-nabi yang lain. Inilah Itu dia. hidup yang kekal itu gimana? Inilah hidup yang Ustaz, kekal. Itu gimana itu? Rangkap jabatan dia, Ustaz. Rangkap jabatan. Iya, tapi gak ada dalilnya rangkap jabatan itu. Kan udah aku baca Oh, tadi. jelas kok. Kalau kau Inilah percaya hidup kepada yang Yesus, kalau gini, nah makanya kedatangan Yesus disalib. Kalau aku percaya kepadanya Juru Selamat, nanti aku mati akan dibangkitkannya. dia disalib Tapi itu kalau keinginan Pak apa? Ustadz, Ya? tunggu dulu. Tapi kalau Pak Ustadz karena melawan Yesus adalah Juru Selamat, kalian walaupun berbuat amal mati dan tidak bangkit, tapi dimasukkan ke neraka gitu kan. Sekarang dalilnya kan jelas ya.
Matius 15:24 diutus untuk Israel. KPR 13:23 juru selamat untuk Israel. Matius 2 ayat 6 pemimpin untuk Israel. Apa hubungannya saya? Ya. Nah sekarang terus Bapak itu hidup yang kekal, Bapak kan manusia mereka kan? mengenal Kita kan satu-satunya manusia. Allah. Nah sekarang enggak. Bapak dan di aku- ayat 17 enggak, di ayat 17 Yohanes 17:3 itu hidup yang kekal itu mengakui Yesus sebagai apa di situ? Iya. Hah? Sebagai utusan. Ya sudah, kan saya iman ke dia. Berarti Tahu saya artinya utusan. iya, berarti Tapi Pak, utusan bukan Loh, seperti udah ada utusan tapinya, nabi-nabi. Di ayat di situ udah ada tapinya. Pokoknya kalau ingin hidup yang kekal, Tuhankanlah Allah, mengenal satu-satunya Allah dan mengenal Yesus sebagai utusan. Udah. Udah ada tapinya. Nah, Bu Darni nggak bisa Baca menjawab. ayat 4. Bu Darni, sini Baca saya ayat ajarin. 4. Bu Darni, aku telah sini saya. mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan Darni, menyelesaikan pekerjaan dengerin. yang engkau berikan Saya kepada ajarin aku. nih Bu Darni Oh, menjawab. Begini loh, sebenarnya gini cara menjawabnya Bu Darni. Sebenarnya Yesus itu Tuhan. Dia hanya sebagai pejabat sementara, sebagai utusan nabi dan raja. Ya. Itu hanya sementara dia ambil. Sebenarnya dia Tuhan. Jadi rangkap jabatan gitu Dia, loh. dia mengosongkan tuh. diri datang dulu Nah ke tuh bumi. Ustaz Tata, gitu. gua ajarin dia Ustaz menjawab. Iya, gitu dia. Enggak, Ya. lucu ya. Dia Jadi Yesus dikatakan itu juru datang selamat, sebagai Yesus. manusia. Makanya Itu- dikatakan di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7, siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia di bumi ini, dia adalah seorang penyesat. Nah, saya percaya dia sebagai manusia. Justru kamu yang nggak percaya. Buktinya kamu Tuhan. Sebagai. Jadi sebelum dia datang apa dia? Sebelum dia datang apa Yesus? Pak Ustaz. Sebelum dia datang apa dia? Ya bukan apa-apa dia. Tuhan dong, kan Roh Kudus. Dia firmannya Elohim, firmannya Yahweh. Kata siapa? Bagian Firman itu dari apa? dirinya Yahweh. Firman itu Nah, apa firman itu? Firman, perkataan, firman Allah. Nah, iya, Firman. yang namanya perkataan Kalem itu, Allah. perkataan Tuhan itu tidak pernah menjelma. Perkataan itu diterima oleh Yesus sebab segala firman yang kau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Itulah firman Tuhan, bukan Yesusnya. Yes. Yesus itu Firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Saya tanya. Ada dalilnya. Menurut dalil, tugas yang utusan itu apa? Tugas utusan menyampaikan firman. Ya makanya yang firman itu berarti firman yang Yesus terima. Tetapi Yesus beda. Yesus itu yang dari Bapa itu, dia itu bagian Trinitas. Yesus Itulah itu Yesus. penyampai gini Bukan loh. sama seperti para nabi yang lain. Yang gitu. benar itu Yesus penyampai firman, yang firman Tuhan adalah firman yang Yesus dengar. Begini, kita baca Begini dulu gimana? jabarannya Trinitas ya. Apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang aku dengar. Nah, itu firman Tuhan, bukan Yesusnya. Kalau Yesus penyampai firman, Tapi firman itu telah menjadi manusia, itulah Yesus. Yohanes 1 ayat 14. ya berarti firman menerima firman nanti. Yohanes 1 ada dalilnya kan? Lah iya, berarti Yohanes 1 ayat menerima 14. firman nanti. Firman itu telah menjadi manusia yang hidup. Itu. Firman itu menjadi manusia yang hidup, Yang datang benar ke bumi. Yesus itu bukan firman jadi manusia, tapi diciptakan dengan firman. Karena Tuhan kalau Mana dalilnya? Yesus itu bukan firman. Kalau aku ada dalil, Bukan, firman Yesus itu manusia. telah menjadi Nah, manusia. buktinya, Itulah Yesus. Orang penyesat itu yang tidak mengakui dia sebagai manusia. Berarti Yesus itu manusia, bukan firman. Yes, datang ke bumi iya sebagai manusia. Kami Yang mengakui firman Trinitas Tuhan itu- mengakui dong. Yang firman Tuhan Trinitas itu adalah mengakui. firman yang Yesus terima.